Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Saudara-saudara, saya yakin kita pasti sering melihat atau bertemu dengan seorang tukang bakso. Kalau saya bertanya, Bapak Ibu dan Saudara, menurut Anda bagaimana penampilan seorang tukang bakso? Saya yakin Anda semua pasti dengan cepat akan memberikan informasi. Biasanya tukang bakso itu pakaiannya atau bajunya ya kaos oblong biasa, celana jeans panjang atau mungkin celana selutut. Ya, penampilannya pada umumnya seperti itu, sederhana dan biasa saja. Tapi saudara, kalau kita melihat gambar ini, wah ternyata ada loh tukang bakso yang penampilannya berbeda dari yang biasanya. Tukang bakso ini pakai jas lengkap, kemeja lengan panjang, celana panjang, lalu jas, lalu juga dasi. Dan tentu saja ini sebuah penampilan yang unik, berbeda dari tukang bakso pada umumnya. Nah saudara, rupa-rupanya tukang bakso yang seperti ini sangat menarik perhatian para pembelinya. Karena sekali lagi tidak biasa, tidak umum seorang tukang bakso pakai jas lengkap seperti itu. Dan itu rupanya menambah income penjualan bakso mereka. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja banyak orang yang datang mungkin tertarik. Kok yo ada tukang bakso tapi penampilannya pakai jas lengkap seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gambaran dari contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa memang manusia itu suka sekali melihat tampilan atau rupa. Kalau orang itu tampilannya keren, pakaiannya bagus, dandanannya cantik, ganteng, barang-barangnya mewah atau branded, wah, orang akan memandangnya dengan sikap yang penuh hormat dan akan memperlakukan orang itu dengan sangat baik. Tetapi sebaliknya, kalau bertemu dengan orang yang penampilannya atau rupanya biasa-biasa saja, bahkan mungkin dianggap standar yang bawah, maka biasanya orang, bahkan mungkin kita, cenderung memperlakukan orang itu juga biasa-biasa saja. Tidak perlu istimewa, tidak perlu sikap yang menghormati, ya biasa-biasa aja. Betul atau betul? Saudara, bahkan Samuel juga pernah terjebak melihat rupa atau tampilan dari kakak-kakak Daud yang berperawakan tinggi, besar, gagah. Dia menyangka bahwa merekalah salah satu di antaranya yang dimaksudkan Tuhan untuk diurapi sebagai raja menggantikan Saul. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis surat Yakobus sangat peduli pada pengamalan iman. Baginya, iman itu bukan sikap yang pasif, tetapi iman itu harus dipraktikkan dalam perbuatan yang nyata. Dan salah satu hambatan yang serius adalah kecenderungan kita manusia memandang muka, membedakan orang lain itu berdasarkan penampilannya. Itu tadi, kalau penampilannya baik, wajahnya cantik, ganteng, barang-barangnya baik, bahkan mewah, kita otomatis memperlakukan orang itu dengan sangat ramah dan istimewa. Dan sebaliknya, begitu adanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara,
Karena itulah di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Saudara-saudara, disadari atau tidak, seringkali kita ini menjadi seorang hakim yang pandai menilai sesama kita. Dan penilaian kita itu berdasarkan sekali lagi pada penampilan lahiriahnya. Dan akibatnya apa? Kita membuat orang lain merasa tertolak, merasa tidak diterima. Dan itu meninggalkan luka pada perasaan mereka. Dan sebaliknya saudara, orang yang kita istimewakan, orang yang kita hormati karena penampilannya kita anggap layak untuk dihormati, maka orang-orang yang demikian seringkali menjadi sombong dan merasa bahwa ya, memang saya pantas untuk dihormati, memang saya pantas untuk dihargai. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap kita yang demikian ini sangat bertentangan dengan hukum Tuhan yang utama, yaitu kasih. Jadi sangat ironis kalau kita menggemakan kasih Tuhan, tapi kenyataannya dalam keseharian hidup kita, bahkan mungkin di dalam gereja, kita masih membedakan manusia dari rupa atau tampilannya. Kalau ada jemaat yang wah, sambutan kita begitu hangat, tapi kalau ada jemaat yang kelihatannya biasa-biasa saja, apakah kita akan menyambutnya juga sama seperti kita menyambut orang yang kita anggap dan kita pandang wah tadi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, entah kita orang yang berpunya atau entah kita orang yang tidak berpunya dalam dunia ini, di hadapan Tuhan, kita semua adalah orang yang miskin, seorang pendosa yang patut dikasihani. Orang berdosa yang Tuhan datang ke dalam dunia ini supaya kita beroleh pengampunan dan keselamatan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih itu nyata melalui perbuatan baik kita yang sungguh-sungguh dan tanpa cari muka ataupun memandang muka. Praktek kasih dalam ketulusan dan tanpa memandang muka berlaku bagi semua orang dan ditujukan kepada semua orang tanpa tebang pilih. Saudara, bukankah Tuhan Yesus sendiri meneladani kepada kita bagaimana Ia mengasihi semua orang, menerima semua orang tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Karena itulah, mari kita menerima, menyambut, dan memperlakukan setiap orang sama dengan baik, dengan sopan, dan dengan penuh kasih mesra. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali memperlakukan orang lain berdasarkan tampilan atau rupa, sehingga kami menganggap dia layak atau tidak layak. Tuhan, ampunilah kami. Ajarlah kami untuk betul-betul mempraktekkan kasih-Mu dalam hidup kami, di mana kami boleh menerima, menyambut, bahkan mengasihi setiap orang dengan tulus hati, sebagaimana Engkau mengasihi setiap orang dengan kasih-Mu yang luar biasa. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini.